Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini kami ada di salah satu tempat yang wajib kalian kunjungi jika kalian ke Kota Kudus. Apa sih nama tempatnya, Mas David? Nah, nama tempatnya adalah Museum Jenang Gucigang. Yuk, tanpa berlama-lama kita lihat seperti apa sih serunya di dalam museum ini. Hal pertama yang kami lihat setelah kami menaiki tangga masuk Museum Gucigang, yaitu miniatur Menara Kudus yang megah, simbol kebanggaan masyarakat Kudus yang telah berdiri sejak abad ke-16. Menara setinggi 18 meter ini bukan sekadar bangunan biasa, ia adalah saksi bisu perpaduan harmonis antara budaya Jawa, Islam, dan Hindu yang menjadi ciri khas arsitektur Kudus. Setiap detail ukiran pada miniatur ini menggambarkan kemahiran para pengrajin masa lalu yang menuangkan filosofi kehidupan dalam setiap goresan pahat mereka. Di samping miniatur Menara Kudus, tersimpan rapi berbagai peralatan tradisional yang digunakan untuk membuat jenang, atau makanan khas Kudus yang legendaris. Wajan besar dari tanah liat, sendok kayu berukuran jumbo, hingga tungku tradisional yang bahan bakarnya masih menggunakan kayu bakar. Semua peralatan ini menceritakan bagaimana nenek moyang warga Kudus menciptakan cita rasa autentik yang tak tergantikan oleh teknologi modern. Proses pembuatan jenang yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian tinggi ini mencerminkan karakter masyarakat Kudus yang tekun dan tidak mudah menyerah. Bergeser ke sebelah, mata kita disuguhkan pemandangan yang menghidupkan kembali suasana pasar Kudus di masa lampau. Suasana pasar yang digambarkan dalam miniatur ini juga menunjukkan keberagaman etnis yang berdagang bersama. Ada pedagang Jawa, Tionghoa, Arab, dan India yang saling berinteraksi, menciptakan melting pot budaya yang menjadi ciri khas Kudus hingga hari ini. Deretan foto hitam putih yang terpajang rapi ini mengisahkan perjalanan kepemimpinan Kabupaten Kudus dari masa ke masa. Setiap pemimpin yang terpampang dalam bingkai klasik ini telah menorehkan jejak dalam sejarah pembangunan Kudus, menjadikannya kota yang memadukan kemajuan ekonomi dengan nilai-nilai spiritual yang kuat. Tak jauh dari itu, terdapat koleksi perabot rumah tangga tempo dulu, yang membawa kita menyelami kehidupan sehari-hari masyarakat Kudus di masa lampau. Piring-piring keramik dengan motif klasik, cangkir porselen yang elegan, kompor kayu yang menjadi jantung dapur tradisional. Setiap benda ini bercerita tentang kesederhanaan hidup yang penuh makna dan keberkahan. Istilah Gucigang pada museum ini sendiri mempunyai arti yang mendalam, yaitu Gus, yang berarti bagus atau baik, Ji, dari kata ngaji yang bermakna belajar agama, dan Gang, dari kata dagang yang berarti berdagang. Ketiga nilai ini menjadi pilar kehidupan masyarakat Kudus untuk menjadi pribadi yang baik, rajin menimba ilmu agama, dan gigih dalam berusaha mencari rezeki halal. Memasuki ruang trilogi ukhuwah, kita diingatkan akan tiga pilar persaudaraan dalam Islam yang menjadi pegangan masyarakat Kudus. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Konsep ini telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Kudus, menciptakan harmoni dan toleransi yang menjadi kebanggaan kota ini. Memasuki ruangan yang baru saja selesai dibangun ini, kita langsung merasakan aura spiritualitas yang begitu kental dan damai. Ruangan ini adalah manifestasi sempurna dari perpaduan seni Islam klasik dengan sentuhan arsitektur yang elegan dan fungsional. Dinding-dinding yang dihiasi berbagai lukisan kaligrafi Arab dengan beragam ayat Al-Quran dan hadis menciptakan atmosfer yang khusyuk dan damai. Desain interior yang memadukan ornamen geometris Islam dengan sentuhan arsitektur modern ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional tetap dapat berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Di ruang sebelahnya, mata kita dimanjakan oleh pemandangan miniatur Ka'bah dan sebuah Al-Quran raksasa yang dikelilingi berbagai kitab suci lainnya. Kitab-kitab yang mengelilingi Al-Quran raksasa ini adalah koleksi kitab-kitab klasik dan manuskrip kuno yang menjadi khazanah ilmu pengetahuan Islam. Kitab-kitab tafsir, hadis, fiqh, tasawuf, dan berbagai disiplin ilmu Islam lainnya tersusun rapi dalam lemari-lemari kaca yang dibuat khusus. Ruang ini tentu bukan sebagai tempat pamer, tetapi ruang inspirasi, yang mengingatkan kita bahwa kota Kudus tidak hanya dikenal sebagai kota dagang, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang telah melahirkan banyak ulama dan cendekiawan terkemuka.
Perjalanan kita berakhir di lantai 1, di mana filosofi Gus Jigang terwujud nyata dalam bentuk aneka ragam jenang khas Kudus. Deretan etalase menampilkan berbagai varian jenang bubuk, jenang salak, jenang mutiara, dan jenang ketan hitam, semua dibuat dengan resep turun-temurun yang tetap autentik. Nah, sekian perjalanan kami di Museum Jenang Gujigang hari ini. Kalau kalian mampir ke Kudus, jangan lupa mampir ke sini ya. Terima kasih sudah sampai menonton akhir.